Shalom saudara-saudara, kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Surakarta. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja 4, ayat 1-7, ada sebuah kisah yang berbunyi demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau, dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." You only need one, atau disingkat YONO, itu adalah sebuah tren yang akhir-akhir ini sedang rebak di jagat maya. Saudara yang terkasih, umumnya dalam kehidupan ini orang akan gemar sekali menimbun, mengumpulkan banyak sekali benda, barang yang dianggapnya berharga. Orang akan senang sekali untuk mengkoleksi benda-benda seperti baju atau hal-hal lain yang sebenarnya dia tidak perlu banyak, tetapi karena keinginannya, orang seringkali membeli banyak sekali benda. Kemudian orang juga selalu berpikir untuk mengumpulkan kekayaan supaya pada saat darurat dibutuhkan, kekayaan itu bisa menunjang kehidupannya. Maka dari itu gemar sekali manusia mengumpulkan beragam banyak benda, harta, kekayaan yang seringkali kalau disadari sebenarnya tidak ia perlukan banyak. Dan dia hanya perlu beberapa saja untuk benar-benar menunjang kehidupannya. Maka mulai tren hidup minimalis, frugal living, dan semua itu menjurus bermuara pada singkatan you only need one. Kalau dulu ada singkatan you only live once, kemudian ada singkatan fear of missing out, FOMO, semuanya itu mengajak orang untuk benar-benar aji mumpung, untuk mengumpulkan, tidak melewatkan kesempatan ketika orang bisa mengumpulkan benda-benda yang bagus. Nah, kemudian tren itu berbalik di tahun ini. Saudara yang terkasih, bacaan tadi menceritakan tentang seorang janda yang ditinggal suaminya, seorang nabi pengikut Tuhan yang dekat dengan Elisa, seorang nabi juga, dan di situ mengeluhkan kondisi kehidupan mereka yang sudah terlilit hutang, sudah terpepet sekali, dan meminta tolong kepada Nabi Elisa. Kata Nabi Elisa, "Apakah yang kau punya pada rumahmu?" Dan dikatakan bahwa hanya sebuah buli minyak. Sebuah buli minyak, satu saja. Dan ternyata di kondisi darurat seperti itu, satu barang yang dimilikinya itu, sungguh-sungguh satu benda yang dibutuhkannya, itu dapat menjadi sarana di mana berkat Tuhan ditumpahkan, menggenangi kehidupan mereka dan mengentaskan mereka dari persoalan yang sedang mereka hadapi. Maka berkaca dari kisah ini, saudara, ada beberapa hal yang patut kita sadari bahwa kita hanya perlu satu saja. Salah satu hal yang hanya kita perlukan satu itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Hanya ada satu Juru Selamat yang kita perlukan, yaitu Yesus Kristus. You only need one, you only need Christ. Karenanya,
Tema ini juga mengajak kita untuk kembali mengingat bahwasannya dalam hidup ini kita hanya perlu Tuhan sebagai juru selamat kita dalam hidup kita. Dan karenanya kita juga perlu iman kepada Tuhan dan pengharapan kepadanya. You only need one. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang kami rasakan hari ini ketika kami dapat Tuhan sapa dengan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup ugahari, hidup bersahaja, dan menyadari bahwa dalam beberapa hal kami hanya memerlukan satu hal saja. Dan hal itu yang paling dasar Tuhan adalah kami membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Maka Tuhan berkatilah sepanjang hari ini keluarga kami, karya kami, dan aktivitas kami. Senantiasa Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan Tuhan memberkati kami melalui itu semua. Ampunkanlah dosa pelanggaran kami ya Tuhan, hanya demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Haleluya. Amin.